Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada. Anda menyaksikan program Coffee Morning RDK edisi hari ini Kamis 10 Februari 2022 bersama saya Vida Mulia. Program ini disiarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Siaran ini juga dapat Anda saksikan di Facebook Live kami di TV TPI Tanjung Pinang atau di YouTube kami di Tanjung Pinang TV Program. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line interaktif 083161593800. Saya ulangi di 083161593800. Ya saudara, biasa penerimaan mahasiswa baru merupakan momen penting bagi para calon mahasiswa baru mengenal perguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu. PMB, ya. Bahasa ini tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi para pelajar. Seperti apa proses PMB di Tanjung Pinang? Apakah masih ada istilah perpeloncoan? Kini kami sudah bersama narasumber kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan atau STIE Pembangunan Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di sini bersama kami. Di sini ada Bapak Okto Jaya sebagai koordinator program PMB STI Pembangunan Tanjung Pinang. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Vida, terima kasih karena telah diundang ke sini. Ya, juga ada Nur Rahma ya. Iya, ini perwakilan dari BEM STI Pembangunan Tanjung Pinang. Ya, ini bisa diceritakan ini tentang sejauh mana proses PMB di kampus STI Pembangunan saat ini? Baik, terima kasih Kak Vida. Jadi selama ini proses PMB memang itu rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan biasanya itu dimulai dari awal tahun. Nah, untuk tahun 2022-2023 ini proses PMB itu sudah dibuka dari bulan Januari sampai dengan 31 Maret itu untuk gelombang 1 dan untuk gelombang 2-nya itu mulai 4 April sampai dengan bulan Juli. Nah itu kami sudah melakukan promosi ke mana-mana, ke seluruh Kepri itu sudah kami sambangi, baik itu di dalam kota Tanjung Pinang, di Bintan, dan juga di daerah-daerah lain yang bisa kami jangkau. Upaya kami untuk mendapatkan calon mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk dapat bergabung bersama kami. Kami juga sudah melakukan promosi di media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Nah seperti itu. Untuk ke sekolah-sekolah juga kami langsung menurunkan tim promosi bersama dengan dosen-dosen agar pesan promosi kami lebih tersampaikan dengan baik kepada calon-calon mahasiswa baru. Iya. Untuk visi misi kampus STI Pembangunan ini apa saja Bang? Oh baik, kalau visi kami itu yang pertama adalah mencetak SDM yang unggul di berbagai bidang, terutama untuk membentuk masyarakat Kepri itu menjadi mandiri secara ekonomi, ya melalui UMKM dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Dan kalau untuk misinya sendiri, itu kami selalu mencoba untuk membenahi diri, ya melalui good university governance atau pembinaan kampus yang baik, dan juga mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memang melek dengan digital, dengan teknologi, yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat Kota Tanjung Pinang, terutama UMKM-nya, untuk bisa semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Iya, kita urut ke belakang dulu. Sejarah dari STI Pembangunan. Ini kalau bisa diceritakan sedikit apa saja sejarahnya? Awalnya STIE Pembangunan Tanjung Pinang itu berdiri dengan nama Akademi Akuntansi Pembangunan di bawah Yayasan Pembangunan Pendidikan Kepulauan Riau. Itu pada tahun 1998, gitu Kak. Jadi awalnya memang
bentuknya akademi atau tingkat pendidikannya itu D3 di bidang akuntansi. Lalu kemudian pada tahun 2008 akhirnya diusulkan untuk mengganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, SK-nya terbit pada 2008 dan dibuka 2 program studi baru di tingkat sarjana, ya, yakni S1 akuntansi dan S1 manajemen, seperti itu. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang terus berjalan, insya Allah. Prestasi yang sudah didapatkan oleh STI Pembangunan. Kalau untuk prestasi, terutama secara kemahasiswaan ya, secara kemahasiswaan itu kami sudah beberapa kali untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Kemarin juga ada mahasiswa kami yang bertanding di Pulau Bali itu untuk apa istilahnya membangun sebuah produk baru, sebuah inovasi, ya, terutama di bidang kuliner. Kalau tidak salah itu lomba mahasiswa cinta tanah air, ya, dan itu mahasiswa kami secara nasional ikut ke Pulau Bali. Dan untuk prestasi lain dari mahasiswa, kalau untuk tingkat regional itu STI Pembangunan Tanjung Pinang memiliki unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga dan baru kemarin itu juga menjuarai lomba futsal di tingkat Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Iya, ini untuk ke Nur Rahma, tuh panggilnya Rahma aja ya? Iya, Rahma aja. Iya, ini untuk Nur Rahma ini biasanya BEM itu kan paling berperan ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini program-program apa saja atau apa saja yang dilakukan oleh BEM untuk agar mahasiswa ini bisa mengenal kampusnya dengan baik? Iya, salah satunya kami menciptakan program namanya Forum Kewirausahaan untuk Mahasiswa. Nah, bisa di-add di Instagram Kampus Biru. Nah, itu kami mengaspirasikan untuk mahasiswa yang memiliki bisnis atau UMKM akan kita bantu promosikan. Nah, selain itu biasanya teman-teman akan memberikan kita akan memberikan pelatihan seperti baru bulan Januari lalu kita bikin kegiatan coaching klinik. Coaching klinik ini kita mendatangkan pembicara yang ulet dalam bisnis. Nah, jadi kita juga ada ajarin bagaimana cara membuat proposal dan lainnya. Nah, jadi di situ kami mengapresiasikan untuk teman-teman mahasiswa yang lain agar bisnis mereka nggak hanya sendiri, tapi dari kampus, terutama dari BEM, ini kita ikut kami sebagai wadahnya. Gitu. Salah satu yang bikin Rahma itu tertarik masuk ke STI Pembangunan apa? Ya, jadi sebelumnya itu jujur saya dulu mikir ada 2 pilihan, mau kerja atau mau kuliah. Kalau mau kerja otomatis saya nggak bisa kuliah, kalau saya mau kuliah otomatis saya nggak bisa kerja. Kebetulan ada STIE yang membantu dan saya lihat ternyata ada program untuk kuliah bisa sambil kerja. Kalau misalnya saya ngambil pagi otomatis kerjanya dari sore sampai malam. Ya kan? Kalau saya mau kerjanya pagi dan jadi kuliahnya malam atau dari sore. Seperti itu. Jadi di sini saya merasa pilihan saya sudah tepat, saya bisa kerja, saya bisa kuliah juga. Iya. Ini kembali nih sama Bang Okto, ini target STI Pembangunan ini menargetkan berapa persen dari penerimaan mahasiswa baru ini? Oke, kalau untuk targetnya sendiri itu tentunya kami berharap bisa sebanyak-banyaknya ya. Tetapi kalau angka pastinya itu kami menargetkan di sekitar 500 sampai dengan 600 totalnya mahasiswa baru untuk kedua program studi, S1 akuntansi dan S1 manajemen. Dan di paruh pertama ini kami memang menunggu mahasiswa yang mendaftar dan itu sampai saat ini ya hasilnya alhamdulillah. Tapi kami berharap itu nanti di gelombang pertama dan gelombang kedua itu bisa bertambah jumlahnya semakin banyak dan supaya bisa kami memenuhi target mahasiswa baru. Untuk gelombang pertamanya kapan?
Gelombang pertama itu mulainya di bulan Januari, tanggal 2 kemarin sudah mulai sampai dengan tanggal 31 Maret. Itu untuk gelombang pertama. Dan kemudian di tanggal 3 Aprilnya itu dilaksanakan tes masuknya secara online dan bersama-sama seluruh pendaftar. Ya, berarti gelombang keduanya? Gelombang keduanya dimulai langsung besoknya setelah ujian yang pertama, itu tanggal 4 April sampai dengan 31 Juli. Dan kemudian besoknya sesudah itu langsung tes masuk kembali. Tes masuk untuk gelombang kedua. Iya. Untuk dari BEM-nya kan nanti kalau pada saat mahasiswa baru masuk, itu kan pasti ada kalau zaman dulunya itu perpeloncoan. Gitu. Iya, benar sekali. Nah, kalau di STI Pembangunan ada nggak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Iya. Jadi apa yang dilakukan untuk pengenalan masa orientasi mahasiswa itu? Untuk dari BEM, kita bekerja sama dengan UKM lain atau organisasi lain dari manajemen juga akuntansi. Nah, jadi di sini kita punya beberapa organisasi di STIE. Contohnya itu ada UKM olahraga, UKM kesenian, terus juga ada beberapa seperti pusat informasi mahasiswa. Nah, selain itu juga ada FSI Kalbun Salim. Nah, di situ kami akan ikut serta untuk menjadi kepanitiaan, mengajak teman-teman agar di sini mahasiswa tidak hanya mengenal BEM saja, tidak hanya mengenal BLM atau BEM, tapi juga ikut mengenal organisasi lainnya agar mahasiswa bisa memilih organisasi mana yang akan mereka ikuti. Oke. Sesuai dengan minat dan bakatnya tentunya. Karena memang bermacam-macam UKM yang ada di STIE. Kalau misalnya memang mahasiswa berminat di bidang olahraga bisa bergabung ke UKMOR atau UKM olahraga. Kalau minat yang seni bisa bergabung ke Maliga Belia. Minatnya itu di penulisan atau meliput berita itu bisa ke LPM jurnalistik. Kalau minatnya ke konseling itu bisa ke PPKM. Itu aktif semua ya? Itu aktif semua. Dan mahasiswanya terus-menerus melakukan kaderisasi kan untuk supaya mahasiswa yang berada pada posisinya masing-masing seperti ketua UKM-nya itu bisa regenerasi terus. Jadi tidak kosong kepemimpinannya. Oke. Dari program-program yang ada di STI Pembangunan kan biasanya mahasiswa itu mencari beasiswa atau program magang karena itu memang yang dicari oleh mahasiswa yang ingin belajar di STI Pembangunan. Ini program-program beasiswa atau program-program magang yang ada di STI Pembangunan ini seperti apa? Pertama untuk beasiswa ya. Kalau beasiswa itu kami alhamdulillah secara rutin juga menerima kuota untuk mahasiswa yang memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Itu bisa mendaftar, kemudian masuk bergabung dengan kita. Itu bebas biaya kuliah dari awal sampai dengan selesai. Itu juga dapat uang saku. Nah, lalu kalau untuk beasiswa lain ya, itu kami juga ada program bahwa apabila ada calon mahasiswa baru yang secara rutin itu mendapatkan juara ya, atau peringkat di kelas 1, 2, 3, itu bisa juga mendaftar di kami, bebas biaya pendaftaran dan tidak perlu ikut ujian, bisa langsung masuk. Nah, seperti itu. Lalu beasiswa-beasiswa lain itu kami juga ada menampung tergantung dengan program-program yang ada, baik swasta maupun pemerintahan. Nah, kemudian kalau untuk tadi program magang ya. Kalau program beasiswa dulu, ada yang mau ditanya nih. Beasiswa itu kan biasanya banyak dari berbagai macam institusi atau program beasiswa yang memang di luar dari kampus. Itu memang menerima atau tidak? Menerima, kami menerima. Menerima tetap menerima. Jadi kalau misalnya memang ya kerjasama antara STIE dengan institusi lain untuk membantu mahasiswa yang ingin kuliah, itu kami tentunya menerima dengan sangat berterima kasih. Salah satu yang program beasiswa yang dari luar kampus, biasanya menerimanya program apa saja yang sudah menerima? Seperti yang tadi saya sebutkan, itu ada program KIP ya memang dari Kementerian Pendidikan di pusat. Itu
kami menerima kalau tahun kemarin itu ada 72 mahasiswa yang bisa mendapatkan program tersebut. Program tersebut juga itu melalui pemantauan yang sangat baik ya. Jadi memang hanya mahasiswa-mahasiswa yang terpilih saja, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, jadi memang secara rutin tiap semester itu dipantau sudah sejauh mana perkembangan akademiknya, apakah indeks prestasinya memuaskan, seperti itu. Dan juga beasiswa-beasiswa lain, seperti itu. Dan untuk program magang? Nah, kalau untuk program magangnya sendiri, ditahan dulu. Oke, baik. Ya. Dan pemirsa, untuk program magang, jika Anda ingin mengetahui bagaimana program magang yang ada di ISTI Pembangunan, akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Coffee Morning RDK.